Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 FKS Steril dengan judul presentasi formulasi dan evaluasi sediaan tetes telinga neomisin sulfat yang beranggotakan Wahidatun Mardatila, Mutia Koinisa, Inayatul Maula, Putri Adelia Sistama, Safa Salsabila, Alma Taufan, Latifah Nurrahma, Nindi Pramudia, Novia Mega Utami, Minal Ananda, dan Yuvina Serani. Adapun alur presentasi kami yang pertama adalah formulasi, monografi bahan, cara pembuatan, dan yang terakhir adalah evaluasi sediaan. Untuk formulasi yang pertama adalah neomisin sulfat sebanyak 50 mg, lidocaicin HCl sebanyak 1%, metilparaben sebanyak 1%, dan gliserin sebanyak 10 ml. Selanjutnya ada monografi. Yang pertama monografi dari neomisin sulfat dengan rumus molekul C23H48N6O17S. Struktur molekulnya bisa dilihat pada gambar. Pemerian serbuk putih sampai agak kuning atau padatan kering mirip es, tidak berbau atau praktis tidak berbau, higroskopik, larutannya memutar bidang polarisasi ke arah kanan. Kelarutannya mudah larut dalam air, sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam aseton, kloroform, dan juga eter. pH antara 5 sampai dengan 7,5, disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya. Selanjutnya ada lidocaine HCl dengan rumus molekul C14H22N6O2S HCl H2O. Untuk struktur molekul bisa dilihat pada gambar. Pemerian serbuk hablur putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol, larut dalam kloroform, tidak larut dalam eter. Untuk penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang selanjutnya ada metilparaben dengan rumus molekul C8H8O3. Dengan struktur molekul dapat dilihat pada gambar, memiliki BM 152,15 gram per mol. Pemerian hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau. Kelarutan, sukar larut dalam air, benzen, dan karbon tetraklorida. Mudah larut dalam etanol dan eter. Memiliki titik lebur 125 derajat sampai 128 derajat Celcius. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Kemudian ada gliserin, rumus molekulnya C3H803, struktur molekulnya yang tertera pada gambar, BM-nya 92,09 gram per mol, pemeriannya cairan jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasa manis, hanya boleh berbau khas lemah atau tajam atau tidak enak, higroskopik, dan larutan netral terhadap lakmus. Kelarutannya dapat bercampur dengan air dan etanol, tidak larut dalam kloroform, eter, minyak lemak, dan minyak menguap. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya yaitu cara pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian timbang masing-masing bahan. Lalu larutkan lidocaine HCl dengan gliserin. Setelah itu tambahkan neomisin sulfat dengan gliserin. Tambahkan metilparaben. Tambahkan gliserin. Dan yang terakhir masukkan ke dalam botol. Selanjutnya ada evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji organoleptik dengan prinsip mengamati perubahan penampilan emulsi dari segi bau dan warna obat tetes telinga secara makroskopis. Selanjutnya ada uji kejernihan dengan prinsip membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi, tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Selanjutnya yaitu uji bobot jenis. Tujuannya yaitu menjamin sediaan memiliki
memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi dari produk yang telah ditetapkan. Untuk prinsipnya yaitu membandingkan bobot zat uji di udara terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama dengan menggunakan piknometer. Bila tidak disebutkan dalam monografi, maka pengukuran dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk penafsiran hasilnya yaitu sesuai dengan yang tertera pada monografi. Selanjutnya yaitu uji penetapan pH. Tujuannya yaitu mengetahui pH obat tetes telinga untuk mengetahui kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan. Prinsipnya yaitu pengukuran terhadap pH obat tetes telinga menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan dapar. Untuk penafsiran hasilnya yaitu sesuai dengan yang dipersyaratkan pH pada monografi, yaitu antara 2 dan 4,5. Kemudian uji volume terpindahkan. Tujuannya menjamin bahwa larutan oral dan suspensi yang dikemas dalam wadah dosis ganda dengan volume yang tertera di etiket tidak lebih dari 250 ml. Jika dipindahkan dari wadahnya akan memberikan volume sediaan seperti yang tertera pada etiket. Prinsipnya yaitu melihat kesesuaian volume sediaan jika dipindahkan dari wadah asli dengan volume yang tertera pada etiket. Untuk penafsiran hasilnya, volume rata-rata campuran larutan, suspensi, atau sirup yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dan tidak satupun volume wadah kurang dari 95% dari volume pada etiket. Volume rata-rata larutan suspensi atau sirup yang diperoleh dari 30 wadah tidak kurang dari 100% dari yang tertera pada etiket dan tidak lebih dari 1 dari 30 wadah bervolume 90 sampai 95% dari yang tertera di etiket. Kemudian penentuan viskositas dan aliran. Tujuannya mengetahui viskositas dan sifat aliran emulsi dan menjamin kenyamanan penggunaannya. Prinsipnya melakukan pengukuran viskositas dalam berbagai kecepatan dengan viskometer profile untuk mendapatkan viskositas dan diagram aliran emulsi. Penafsiran hasil viskositas dan sifat aliran memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, distribusi ukuran partikel. Tujuannya menentukan distribusi ukuran partikel obat tetes telinga suspensi dengan prinsip hitung frekuensi ukuran partikel dengan menggunakan mikroskop dan membuat plot antara frekuensi ukuran terhadap range ukuran partikel. Penafsiran hasil yaitu distribusi ukuran yang baik adalah yang menghasilkan kurva distribusi normal. Kemudian homogenitas. Tujuannya ialah menjamin kehomogenitas sediaan obat tetes telinga. Prinsipnya adalah homogenitas dapat ditentukan berdasarkan jumlah partikel maupun distribusi ukuran partikelnya dengan pengambilan sampel pada berbagai tempat menggunakan mikroskop untuk hasil yang lebih akurat. Atau jika sulit dilakukan, membutuhkan waktu yang lama, homogenitas dapat ditentukan secara visual. Penafsiran hasil, suspensi homogen akan memperlihatkan jumlah atau distribusi ukuran partikel yang relatif hampir sama pada berbagai tempat pengambilan sampel. Selanjutnya adalah evaluasi biologi. Evaluasi biologi antara lain yaitu uji sterilisasi. Dengan prinsip melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada media tioglikonat cair dan soeban casein diges dengan teknik inokulasi. Kemudian selanjutnya adalah uji efektivitas pengawet. Dengan menginkubasi tabung bakteri biologis yang berisi sampel dari inokulasi pada suhu 20 atau 25 derajat Celcius dalam media soeban casein diges agar. Selanjutnya adalah penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Dengan melihat dua parameter yaitu konsentrasi hambat minimum atau KHM dan diameter hambat. Selanjutnya adalah kandungan zat antimikroba. Ditentukan menggunakan kromatografi gas atau polarografi dengan syarat
produk harus mengandung antimikroba seperti yang tertera pada etiket kurang lebih dari 20%. Selanjutnya, selain evaluasi biologi, terdapat evaluasi kimia, yaitu ada uji identifikasi. Dilakukan uji organoleptis dengan cara mengamati warna, bau, dan rasa. Kemudian selanjutnya dilakukan uji penetapan kadar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.